Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dijauhkan dari wabah yang sekarang ini lagi melanda negeri kita, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Komentarnya jangan lupa. Untuk kemajuan Dongeng Tengah Malam, like-nya juga jangan lupa. Yang di Spotify jangan lupa follow untuk update cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Cerita kali ini dari kiriman seseorang yang nggak mau disebutkan namanya, karena ini kan menyangkut dari teman-temannya pada waktu itu, teman kerjanya yang mungkin ada yang tidak berkenan, khawatirnya kan seperti itu. Cerita ini kejadian yang dialami di kantornya bersama temannya sekitar tahun 2011. Jadi sebut saja namanya Mbak N. Beliau bekerja di sebuah kantor ya, dimana pegawainya itu ya lumayan cukup banyak, terutama cewek-ceweknya ya. Makanya Mbak N ini bersama temennya seorang cewek itu berencana mengadakan senam sehabis pulang kantor, dan tempatnya itu ya di kantor tersebut. Kenapa nggak jauh-jauh? Jadi dengan teman-temannya sepakat memanggil guru senam. Jadi biayanya ini biaya patungan dari teman-teman cewek yang mengikuti senam aerobik nanti yang akan diadakan. Dan itu sudah oke semua. Hari itu adalah hari yang ditentukan untuk kegiatan senam aerobik yang sesuai rencana itu ya. Jadi setelah pulang kantor, sholat maghrib, rencananya kegiatan untuk senam aerobik ya, yang memanggil guru senam tadi. Dan itu biasanya diadakan di aula lantai 2. Lah hari itu kok kebetulan tempat yang dipakai untuk senam itu masih dipakai untuk kegiatan kantor, dan kebetulan ada rapat atau meeting yang belum selesai. Akhirnya mereka semua sepakat mencari tempat lain. Karena apa? Kan sudah terlanjur hari sudah itu kan, dan guru senamnya kan datang hari itu. Akhirnya mereka mencari alternatif tempat, ditemukanlah tempat di lantai 1. Ya udah, akhirnya mereka semua menuju ke lantai 1, di lobi lantai 1 ya. Dan jumlahnya peserta waktu itu lebih kurang 11 orang, termasuk Mbak N ini. Jadi posisi Mbak N ini berdiri di barisan paling belakang, di samping pintu kaca arah lorong yang menuju tangga naik lantai 2. Dan kalau belok ke kanan itu menuju ke arah halaman parkir belakang atau halaman belakang kantor ya. Jadi tempat itu benar-benar tertutup dari dunia luar ya. Jadi maksudnya itu nggak banyak orang lewat situ juga, nggak ada apa ya. Dari luar itu agak jauh, jadi kan kalau ada angin atau apa itu nggak masuk ke situ, karena masih dalam lingkungan kantor, dalam kantor maksudnya. Akhirnya Mbak N dan teman-teman di tempat itu mulailah kegiatan senam aerobik itu, dengan biasa kan menyalakan tip ya, untuk pengiring senamnya itu. Saat memulai senam nggak lama startnya ya, tiba-tiba sound dari suara pengiring senam itu mati. Atau suaranya hilang, nggak ada suara sama sekali. Atau mungkin karena dianggap error atau apa ya, akhirnya sama pelatih senamnya itu diulangi lagi, diulangi dari awal lagi. Jadi
Diplay mulai awal lagi. Kita yang mau mulai lagi senam. Tapi nggak lama setelah senam itu dimulai, tiba-tiba pintu kaca yang di belakang Mbak N ini terbuka sendiri. Bentuknya pintu kaca ini kan double kanan kiri ya, istilahnya kupu tarung ya. Melihat pintu kaca terbuka, otomatis Mbak ini kan kaget. Dan kagetnya Mbak ini otomatis kan spontan, orang-orang yang ikut senam itu juga menoleh ke arah pintu itu. Mbak N sempat berpikir dalam hati, pintu seberat itu, pintu kaca ya, seberat itu bisa buka sendiri. Mana mungkin gitu loh, kalau nggak ada orang yang membukanya. Bisa dibayangkan ya, pintu kaca itu kan pasti agak berat kalau membuka itu. Tapi sama pelatihku, pelatihnya senam tadi mungkin ya positive thinking aja. Ya udah, mungkin kena angin, mungkin bisa membuka. Udah ditutup lagi aja lah, kita lanjutkan senamnya. Otomatis karena Mbak N yang paling di belakang, ya Mbak N menutup pintu yang terbuka tadi. Dan Mbak N masih berpikir dalam bagaimana mungkin ada angin. Wong gedung itu, ruangan itu termasuk masih di dalam gedung, ruangan yang tertutup, dan gak ada angin yang segede itu bisa membuka pintu kaca tersebut. Setelah menutup pintu itu, tiba-tiba Mbak N perasaannya gak enak. Jadi ada perasaan yang gimana ya, sampai bulu kuduknya Mbak N ini seperti berdiri gitu loh. Jadi merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Karena yang merasakan tuh Mbak N sendiri, ya sudah, akhirnya sama pelatih dilanjutkanlah senam itu. Tapi nggak lama setelah melanjutkan senam itu, pintu kaca tadi membuka lagi. Begitu pintu kaca itu kedua kalinya terbuka, akhirnya semua orang yang ikut senam di dalam terdiam semua, saling pandang-pandangan, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah lama dia mematung, tiba-tiba ada salah satu temannya Mbak N itu nyeletuk gitu loh. Mbak U ikut senam kali ya. Mendengar celetukan itu, semua langsung terdiam dan ada rasa ketakutan dari mereka semua, teman-temannya Mbak N ini. Oh iya, Mbak U ini adalah salah satu peserta dari senam aerobik ini ya, yang meninggal 3 hari yang lalu. Jadi kejadiannya itu pada waktu istirahat jam 12 siang ya. Mbak U ini merasa badannya kurang enak, kurang sehat ya. Akhirnya karena merasa kurang sehat, Mbak U ini izin untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan ya. Lah pada waktu dia perjalanan ke dokter, Mbak U ini ditabrak sebuah mobil molen. Mobil molen itu yang muat semen yang diputar itu ya, untuk pengecor itu ya. Jadi ditabrak sama mobil molen itu dan meninggal dunia di tempat kejadian. Akhirnya karena semua merasa ada ketakutan dengan ucapan dari salah satu temannya itu ya, mereka sepakat bahwa senamnya tidak dilanjutkan dan sebaiknya bubar aja untuk langsung pulang. Tapi sebelum mereka bubar, mereka sempat juga akhirnya bersama-sama mendoakan Mbak U, temannya tadi yang sudah meninggal 3 hari yang lalu, bersama-sama berdoa supaya Mbak U itu bisa tenang di alam sana. Akhirnya mereka berdoa dulu, barulah bubar untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, itu tadi cerita dari kiriman kita sebut namanya Mbak N ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bukan pelajaran ya,
bagi kita mungkin ada teman kita atau saudara kita yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Jangan lupa kita kirim doa ke mereka, kita doakan mereka untuk kebaikan mereka. Semoga diampuni semua kesalahan selama dia di dunia, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan cerita kali ini mudah-mudahan bisa menghibur pendengar dongeng tengah malam semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.